Pertama-tama kita blok file ini dari samping kiri ke samping kanan sampai ke bawah. Kita blok, copy, kemudian kita buka file baru di Excel dan kita paste. Setelah dipaste, kemudian kita rapikan kolomnya, kemudian kita tarik ke atas hingga tidak ada jarak yang sangat jauh. Untuk berikutnya kita membuat rumus, di mana rumus ini akan membuat hasil dari yang kita rumuskan itu menjadi nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita buat yang pertama, if A2 itu di blok pertama, A2 itu jika di sana itu isinya STS, maka hasil yang keluar nanti adalah angka 1. Setelah selesai kita lanjutkan untuk berikutnya, titik 2 untuk melanjutkan ya. Langsung if seperti di atas, buka kurung, A2 sama dengan tanda petik, itu maksudnya di kolom A2 itu nanti jika itu di sana ada tulisannya itu TS, tanda petik tutup itu nanti hasilnya 2. Lanjut lagi, jika ataupun if-nya itu buka kurung lagi seperti di atas juga, A2 sama dengan itu N, maka nanti hasilnya itu adalah angka 3. Sama seperti yang di atas. Untuk kelanjutannya kita sambung dengan titik koma, kita tulis kembali if itu buka kurung jika atau kolom A2 itu tulisannya di sana S, maka nanti akan muncul angka 4. Dan yang terakhir, jika ataupun if itu buka kurung A2 sama dengan SS, maka untuk angka yang didapatkan ataupun yang dimunculkan nanti adalah angka 5. Setelah selesai, kemudian kita langsung klik enter untuk memunculkan hasil yang sudah kita rumuskan dari tadi. Setelah itu maka akan keluar hasil sesuai dengan kolom yang kita masukkan di pertama. Kemudian langsung saja kita tarik itu di blok itu, ujung kotaknya itu kita klik lama, kemudian kita geser ke kanan. Kemudian setelah sesuai dengan banyaknya kolom di angka sebelumnya itu, di kolom yang sebelumnya, kita tarik juga blok ke bawah full, maka akan menyesuaikan langsung sesuai dengan hasil di kolom yang sisi kiri itu. Kemudian untuk di halamannya di atas kita ketikkan itu ada X1.1, X1.2 dan seterusnya sampai ke ujung kanan di kotak yang kedua ini. Sampai di X1.6. Setelah itu di sisi kanan X1.6 kita klik kanan di kolomnya, kemudian kita klik insert untuk menambah kolom. Nah, di sana kita ketikkan total untuk menjumlah hasil dari X1.1 sampai X1.6. Untuk yang di sisi berikutnya kita lanjutkan dengan X2.1 sampai dengan X2.4. Kemudian setelah itu kita klik kanan lagi di kolom berikutnya dan kita klik insert untuk menentukan total dari X2.1 sampai dengan X2.4. Sama dengan yang sebelumnya, di sisi berikutnya kita juga buat judul kolom ataupun judul kotaknya itu yang di atas itu menjadi X3.1 sampai dengan X3.5. Kemudian kita klik di kolom berikutnya, kita klik kanan dan kita insert lagi
untuk menuliskan kolom total, dan dilanjutkan yang terakhir itu di sisi kanannya ataupun di berikutnya itu ada Y1 sampai Y3, dan di kolom berikutnya kita klik insert, kita masukkan juga total. Setelah semua selesai, kita membuat rumus untuk menjumlahkan dari sisi kiri ke sisi kanan sebelum dimunculkan hasil di kolom totalnya. Yang pertama, di sini kita blok langsung, tapi sebelumnya kita tulis dulu sama dengan sum di sini. Kemudian kita total, dari kiri ke kanan kita blok langsung dan kita enter. Setelah itu kita tinggal tarik langsung ke bawah untuk menyesuaikan ataupun mencontoh dari rumus yang di atas. Sama dengan yang di depannya, di total kedua ini kita juga ketikkan sama dengan sum, kemudian blok dari x2.1 sampai x2.4 ini, maka akan keluar hasilnya, penjumlahannya. Kemudian kita tarik ke bawah langsung untuk mengikuti dari rumus yang di atasnya. Sama juga untuk yang berikutnya, ini kita juga membuat rumus sum ataupun penjumlahan dari x3.1 sampai x3.5 ini. Kemudian kita langsung klik enter dan tarik kembali kolom di atas untuk mengikuti yang di bawahnya, untuk mengikuti yang di atasnya. Dan yang terakhir untuk kolom total di Y itu kita buat kolom penjumlahan lagi sum dari Y1 sampai Y3, kemudian kita enter, dan sama juga langsung kita tarik ke bawah agar yang di bawah mengikuti dengan yang di atasnya. Setelah semuanya selesai dan hasil penjumlahan juga sudah ditemukan, kita lanjut untuk yang berikutnya. Kita mencari aplikasi ataupun membuka aplikasi dari SPSS yang ada di laptop kita. Kita bisa mencarinya di menu pencarian, kemudian klik dua kali di SPSS-nya ataupun di aplikasinya, dan kita tunggu sebentar sampai muncul halaman utama dari SPSS di laptop kita. Setelah aplikasi SPSS ini terbuka, kemudian kita copy dari file Excel yang sudah kita buat itu di data view. Jadi kita blok dari data Excel kedua yang sudah kita buat beserta totalnya itu, kita copy seperti biasa. Kita klik Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya pada data view-nya. Jadi kita jangan sampai ke variable view, tapi ke data view. Langsung kita paste ataupun tempel di kolom-kolom di aplikasi SPSS tersebut. Nanti akan langsung muncul. Setelah muncul, kita langsung masuk ke variable view. Di bawah itu ada data view dan variable view. Jadi kita langsung ke variable view. Kita ketikkan di label itu dari x1.1, x1.2, x1.3, titik 4, titik 5, x1.6 dan seterusnya. Tapi jangan lupa setiap selesai hasil yang sudah ditentukan itu ada total. Jadi kita juga memasukkan total ataupun jumlah dari kolom-kolom di depannya, seperti halnya di X1 sampai dengan X6 itu, kemudian total ataupun jumlah. Sama juga di berikutnya X2.1 sampai X2.4, kemudian total ataupun jumlah. Dan di berikutnya juga X1, X3.1 sampai X3.5 itu ada penjumlahan setelahnya. Kemudian yang terakhir saat Y1 sampai dengan Y3 itu juga ada total setelah dari Y1 dan Y3 tersebut. Kemudian kita klik di menu analis, itu ada correct let itu dan bivariate
dan kita klik dari atas sampai bawah. Di kolom yang kiri kita pindahkan ke kolom variable yang kanan, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul kolom correlation itu dari hasil yang sudah kita input barusan, dari atas sampai pojok kanan bawah itu sudah muncul langsung dari X1.1, X2 sampai berikutnya sampai dengan Y1, dan total dari Y1 sampai Y3. Lanjut lagi, kita analyze, scale ke reliability analysis, kemudian kita blok lagi yang di sebelah kiri semuanya. Untuk yang X nya saja kita pindahkan dan OK. Untuk yang reliability nanti klik OK akan muncul lagi. Kemudian kita ke file dan kita save ataupun simpan SPSS ini. Kita beri nama output 1, kemudian kita save di dokumen yang sudah kita tentukan barusan. Setelah itu kita buat new, buat baru lagi, kemudian kita output, klik output itu, kita masukkan lagi data view dari awal, cuman kini tidak usah dari X1 tapi langsung dari total di X1 sampai dengan X6 ini kita copy ke bawah, kemudian kita kembali lagi ke data SPSS. Di data view nya itu kita paste lagi di sana sama dengan berikutnya. Total di X2 sampai X2.1 sampai X2.4 itu kita juga copy, kemudian kita tempelkan di SPSS nya itu. Untuk di kolom berikutnya kita paste saja di sana. Kembali lagi di total X3.1 sampai X3.6, maksud saya 5, itu kita copy lagi masuk ke SPSS di data view, kemudian kita paste kembali. Dan yang terakhir itu pada totalan di Y1 sampai Y3 itu kita copy semuanya, kita balik lagi ke SPSS di data view, kemudian kita paste kembali pada kolom keempat. Setelah selesai langsung ke variable view di sini, maka akan muncul 4 variable di sana. Itu step namanya kita ganti jadi X1, X2, X3 dan Y, karena ada 4 totalan di sana. Untuk di label sendiri kita klikkan Instagram konten untuk yang X1, kemudian X2 reputation, di X3 kita ketikkan service equality, dan yang terakhir di Y itu keputusan. Pada menu label keputusan pemberian jasa, kita lebarkan sedikit kolomnya untuk memunculkan tulisannya ini. Kemudian measure-nya itu kita ganti ke scale semuanya ya.